Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 442B01 pada mata kuliah Psikologi Komunikasi akan menjelaskan sebuah kasus yang akan kami analisa dengan beberapa teori komunikasi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Rizky sendiri. Sebelumnya, saya sendiri sebagai moderator Aviola Talita Tasya Palupi dengan NIM 44220422 di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 sendiri. Yang pertama adalah rekan saya Alvin Hadi Pratama dengan NIM 44220408 dan rekan saya Ibnu Soleh Al-Madani dengan NIM 44220377. Dan selanjutnya rekan saya Maula Huzaifah dengan NIM 44220398. Dan rekan saya yang terakhir adalah Nabila Wulandari dengan NIM 44220415. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan sebuah kasus yang akan kami analisa. Pada kasus ini yang akan kami jelaskan dan saya sendiri yang akan membacakan dan juga menjelaskan selaku moderator Aviola Talita Tasya Palupi. Kronologi kasus kritik Bima terhadap infrastruktur Kota Lampung. Pada kasus ini, sebelumnya di media sosial ramai beredar mengenai konten dari salah seorang pegiat media sosial asal Lampung bernama Bima Yudo Saputro. Bima suarakan aspirasi melalui kritik terhadap berbagai masalah pembangunan di daerahnya, Lampung. Salah satu kritik Bima yakni mengenai infrastruktur Lampung yang belum terbangun secara maksimal dalam menunjang kenyamanan masyarakat. Pemprov Kota Lampung mengaku tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap Bima Yudo Saputro dan keluarganya. Pada analisis kasus yang akan disampaikan selanjutnya oleh rekan saya Ibnu Soleh Al-Madani dengan analisis teori stimulus respon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Teori stimulus respon. Stimulus respon adalah model komunikasi paling dasar. Teori stimulus respon merupakan suatu prinsip yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori ini, isi media dipandang sebagai obat yang dimasukkan ke dalam badan audiens, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan. Analisis kasus yang kami bahas. Teori ini menekankan bahwa segala bentuk tindakan diacu oleh adanya stimulus yang kemudian akan diikuti oleh perilaku. Dalam kasus kritik seorang mahasiswa asal Lampung mengenai infrastruktur Kota Lampung sendiri, sikap Bima sendiri muncul akibat reaksi yang selama ini dirasakan dirinya atau bahkan warga Lampung lainnya dalam pemanfaatan infrastruktur Kota Lampung, terutama pada bagian jalan yang sangat tidak terkoordinasi dengan baik, membuat Bima sendiri harus meluapkan apa yang dirasakan oleh dirinya atas sikap pemerintah Kota Lampung sendiri di sosial media. Dari kejadian tersebut, banyak respon yang terjadi akibatnya. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pun datang langsung untuk melihat Lampung seperti apa. Dan akhirnya respon pemerintahan Lampung pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Sekian. Baik, kemudian pada analisa teori selanjutnya
yaitu teori komunikasi politik, akan dibahas oleh rekan saya sendiri, Nabila Wulandari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah analisis kasus dari kasus yang kami bahas. Adalah komunikasi politik melibatkan penggunaan pesan yang berkaitan langsung dengan politik, di mana tokoh-tokohnya adalah aktor yang bergerak di bidang politik. Dalam kasus Bima ini dapat memberikan bantuan besar sendiri untuk warga Lampung. Dikarenakan berita ini akan disorot oleh media dan akan langsung disampaikan ke telinga dan juga mata para pemerintah Indonesia, terkhusus pemerintah Kota Lampung itu sendiri. Dari media yang menyorot, kasus ini pun dapat menjadi evaluasi besar pemerintah RI dan juga pemerintah Lampung akan pentingnya menanggulangi hal-hal yang dianggap belum baik pada Kota Lampung itu tersendiri, terutama infrastruktur jalan-jalan besar maupun kecil. Sekian. Baik, kemudian analisa teori komunikasi persuasif akan dibahas oleh rekan saya Alvin Hadi Pratama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang, atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator. Analisis kasus yang kami bahas yaitu dalam menganalisa kasus ini dengan teori persuasif yang dimana prosesnya menggunakan pesan untuk memperkuat, mengubah atau membentuk tanggapan seseorang dalam suatu permasalahan yang ada. Komunikasi persuasif dapat digunakan untuk menjadikan pemerintahan Lampung sendiri peka terhadap daerahnya, bukan hanya menikmati uang yang ada saja, namun tidak mengedepankan daerah tempat yang dipimpinnya. Dari kasus Bima ini pun membuat Presiden Joko Widodo datang langsung untuk melihat kondisi Lampung dikarenakan banyaknya bukti yang telah Bima utarakan di sosial media itu sendiri. Sehingga menjadi pesan penting yang sangat berpengaruh untuk Lampung terutama pemerintahannya. Baik, kemudian untuk analisa teori komunikasi kelompok pada kasus yang kami bahas akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, Maula Huzaifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Teori komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, konferensi, dan lain-lain. Analisis kasus yang kami bahas, dalam kasus ini komunikasi kelompok sangat penting dan berpengaruh untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di Kota Lampung itu sendiri. Dari unggahan kritikan Bima mengenai Lampung, mulai dari banyaknya mahasiswa, pelajar, bahkan orang tua yang tinggal di Lampung membuat suatu kelompok untuk memberikan suara yang atas kasus memang sangat meresahkan Lampung sejak dulu. Dari kelompok tersebut terjadilah banyaknya suara yang dimana membuat pemerintah sadar dan melihat langsung infrastruktur di Lampung seperti apa, sehingga dapat terwujudnya pengulangan yang semestinya dilakukan untuk memperbaiki instruksi Lampung yang mungkin sudah rusak sekarang. Baik, pada kesimpulan dari kasus yang telah kami bahas, dengan menganalisa dari beberapa teori komunikasi yang ada pada mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu yang pertama adalah stimulus respon, kemudian yang kedua adalah teori komunikasi persuasif, kemudian adalah teori komunikasi politik, dan yang terakhir teori komunikasi kelompok. Dari keempat pembahasan teori tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa suatu kasus dapat kita analisa dari berbagai macam pandangan, dari berbagai macam
teori yang kita dapat pelajari pada mata kuliah psikologi komunikasi ini. Tentunya pada mahasiswa yang belajar pada jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi pada kasus yang akan kita alami ke depannya, tidak hanya kasus yang kami bahas saat ini saja, kita dapat mempelajarinya, kita dapat menganalisanya, dan kita dapat menjadikan suatu kasus tersebut tidak hanya menjadi satu sudut pandang saja, tetapi bisa kita pandang dari beberapa macam persepsi dan juga sudut pandang pada teori-teori yang telah kami pelajari. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memenuhi tugas ujian akhir semester kami pada semester 2 ini pada mata kuliah psikologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.